Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini Senin 21 April 2025. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang telah memberkati malam istirahat kami, terpujilah Engkau. Kembali memulai hari baru kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari surat Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai ayat 25. Saya membaca di ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Amin. Saya memberi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, hidup sebagai manusia baru. Jemaat Tuhan, mendapat sesuatu yang baru tentu suatu kondisi yang sangat menyenangkan. Jika kita menerima handphone baru, atau mobil baru, atau rumah baru, atau jabatan baru, dan sebagainya, pasti menyenangkan. Dan karena senangnya dapat membangkitkan antusias kita menjalani hari-hari kita. Apalagi yang kita peroleh merupakan hadiah, pemberian dari seseorang. Sangat menyenangkan. Pada bagian ini kita belajar tentang menjadi manusia ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru adalah anugerah Allah. Tetapi menjadi manusia baru memerlukan sebuah perjuangan, sebuah kerja keras. Dan itu akan terus menerus dalam waktu yang lama, dan proses yang tidak selalu enak, menyenangkan bagi kita, tapi harus terus-menerus kita kerjakan. Jadi bedanya menjadi ciptaan baru itu anugerah Allah, tetapi menjadi manusia baru memerlukan perjuangan kerja keras terus-menerus selama kita hidup. Jemaat Tuhan, sebagai ciptaan baru kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama, tadi ayat yang kelima, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Menanggalkan manusia lama berarti mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Mematikan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, serta membuang sikap kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, dusta, dan lain sebagainya. Setiap orang yang sudah menjadi ciptaan baru harus selalu berjuang untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi, membuang sikap-sikap jahat yang tidak diperkenankan Allah. Sebaliknya, mengenakan manusia baru berarti mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, pengampunan, serta kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, meskipun demikian kita telah mengenakan manusia baru, namun kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihatkan agar kita mematikan, artinya membuang manusia lama, mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru adalah anugerah, tetapi mengenakan manusia baru adalah mematikan, membuang kehidupan lama, membuang keinginan daging.
Ini menuntut sebuah perjuangan yang terus-menerus tanpa henti. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Tentu dengan mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama lewat firman Tuhan ini, saya dan seluruh jemaat, kita bersama-sama berjuang untuk hidup sebagai manusia baru. Bagaimana caranya? Mematikan keinginan daging, belajar dan setia mendengarkan firman Tuhan, bersekutu di dalam kebenarannya, sebab di luar Dia kita tidak mampu. Selamat berjuang sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terpujilah Engkau. Berikanlah kami kekuatan melalui kuasa Roh-Mu yang akan memampukan kami hidup sebagai manusia baru karena anugerah dan belas kasih-Mu, sebagai bentuk respon kami terhadap anugerah Tuhan yang sempurna menjadikan kami ciptaan baru. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Materaikanlah firman-Mu agar firman-Mu terus bertumbuh di dalam kebenaran dan kami menghidupinya. Bapa, segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan memberkati kami, agar setiap apa yang kami pikirkan dan kerjakan sebagai manusia baru di dalam Engkau, kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak kami sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkenan memelihara dan memberkati mereka, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan Kau berkati tumbuh kembang mereka, agar sehat secara jasmani dan sehat secara rohani, melalui kesaksian dan teladan kami, teladan orang tua di tengah-tengah keluarga. Pagi ini kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Ada saudari Lija Indriani Silitonga, genap berusia 41 tahun. Ada Luki Indriani Silitonga, genap berusia 41 tahun. Ada Jesa Arus Tahuta Julu, anak kami ini genap berusia 20 tahun. Ada Saud Mulia Lumban Tobing, hari ini genap berusia 40 tahun. Ada Esther Ulida Silalahi, hari ini genap berusia 22 tahun. Berkatilah jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun kelahiran. Bertambah umurnya, bertambahlah kesehatan, bertambahlah kebahagiaan, bertambahlah cinta kasih mereka di dalam Tuhan, dan mereka semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati masa depan mereka, agar setiap apa yang mereka rancang dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun mereka tanpa terkecuali. Tuhan yang memimpin dan memberkati mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan berikanlah kesembuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.